hipersensitivitas tipe 3 disebut juga immune complex mediated hypersensitivity, karena hipersensitivitas ini dimediasi oleh kompleks imun, yaitu kompleks ikatan antara antigen dan antibodi. Perbedaan hipersensitivitas tipe 2 dan 3 adalah hipersensitivitas tipe 2 dimediasi oleh antibodi di mana antibodinya bersifat spesifik terhadap suatu sel atau permukaan jaringan. Sedangkan pada hipersensitivitas tipe 3, kerusakan jaringan dapat terjadi di semua jaringan, tergantung di jaringan mana kompleks imun tersebut terdeposit. Selain itu, pada hipersensitivitas tipe 2, antibodi mengikat antigen yang terikat pada sel, sedangkan hipersensitivitas tipe 3, antibodi mengikat pada antigen bebas. Kompleks imun yang terbentuk kemudian menuju ke sirkulasi darah dan seharusnya dimusnahkan oleh sel imun seperti neutrofil dan sel makrofag melalui proses fagositosis. Namun, pada kasus hipersensitivitas tipe 3, kompleks imun banyak terbentuk dan kompleksnya berukuran kecil sehingga sulit dibersihkan oleh sel fagosit. Terjadinya hipersensitivitas tipe 3 dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase pembentukan kompleks imun, yang kedua fase pengendapan kompleks imun, dan yang ketiga fase inflamasi dan cedera jaringan. Fase pertama yaitu pembentukan kompleks imun. Antigen dapat berasal dari luar tubuh yang disebut dengan antigen eksogen. Contohnya seperti protein yang dihasilkan oleh patogen saat terjadinya infeksi. Dan antigen yang berasal dari dalam tubuh disebut dengan antigen endogen, seperti glikoprotein dan DNA. Antibodi dapat mendeteksi antigen dan akan berikatan dengan antigen sehingga terbentuklah kompleks imun. Terbentuknya kompleks imun inilah yang disebut dengan fase 1. Kemudian fase kedua, yaitu pengendapan kompleks imun. Pada fase kedua, kompleks imun yang telah terbentuk akan terdeposit di berbagai jaringan dan organ, seperti pembuluh darah kecil, kemudian glomerulus pada ginjal, dan membran sinovial pada sendi. Dan fase ketiga, yaitu inflamasi dan cedera jaringan. Pada fase ini, kompleks imun yang terdeposit akan memicu respon imun, seperti kemoktasis neutrofil akan memicu kedatangan neutrofil di granulasi, dan pengaktifan sistem komplement. Hal ini dapat menyebabkan inflamasi merusak jaringan karena sistem imun tidak menyerang zat asing seperti bakteri, melainkan menyerang jaringan tubuh sendiri. Contohnya yaitu pada penyakit sistemik lupus erythematosus atau SLE. SLE yaitu merupakan penyakit autoimun yang dimediasi oleh kompleks imun. Pada penderita SLE, sistem imun akan menyerang zat antigen yaitu DNA atau RNA. Sinar ultraviolet dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan kerusakan sel sehingga sel akan mengalami apoptosis. Pada saat terjadi apoptosis, sel pecah sehingga isi sel berhamburan. Akibatnya, fragmen inti sel yang berisi DNA akan terpapar keluar dan dapat masuk ke dalam sirkulasi darah. Seharusnya, sisa pecahan sel ini akan dibersihkan oleh sel fagosit. Namun, pada beberapa individu, sel fagosit ini tidak bekerja dengan baik, sehingga terdapat sisa fragmen sel yang tidak dibersihkan. Fragmen inti sel yang tersisa akan melayang di dalam tubuh dan akan disebut sebagai benda asing yang disebut dengan antigen inti sel atau nuklear antigen. Pada penderita SLE, nuklear antigen dianggap sebagai benda asing sehingga akan memicu respon imun, sehingga sel imun, khususnya sel B plasma, akan menghasilkan antibodi terhadap antigen ini yang disebut dengan antibodi antinuklear atau ANA. ANA akan mengikat fragmen inti sel sehingga akan terbentuk kompleks antibodi antigen atau yang disebut juga kompleks imun. Inilah yang disebut dengan fase 1. Kompleks antibodi antigen yang terbentuk kemudian akan beredar di dalam darah dan dapat terdeposit di berbagai jaringan tubuh seperti kulit, pembuluh darah, glomerulus pada ginjal, dan membran sinovial di sendi. Inilah yang disebut dengan fase kedua. Kompleks imun yang besar akan dapat dengan mudah dimusnahkan melalui fagositosis. Namun, memusnahkan kompleks imun yang kecil dan menempel pada jaringan tidaklah mudah karena dapat lolos dari proses fagositosis, sehingga diperlukan pengaktifan sistem komplement. Kompleks ini dapat mengaktifkan sistem komplement yang berperan sebagai agen kemoktasis
fagositosis, yaitu melepaskan zat kimia untuk memberi sinyal kepada sel imun lain untuk datang ke jaringan tersebut, khususnya neutrofil. Neutrofil akan mengenali kompleks imun tersebut dan akan memfagositosisnya. Namun biasanya kompleks imun ini akan melekat kuat pada jaringan sehingga dapat terjadi kegagalan fagositosis. Akibatnya, neutrofil akan mengeluarkan enzim lisosom pada jaringan. Enzim ini akan melisiskan kompleks tersebut, namun juga akan merusak jaringan sehingga akan terjadi inflamasi yang sangat parah atau yang disebut dengan fase ketiga. Hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 4 ini disebut juga dengan cell mediated. Disebut dengan cell mediated karena hipersensitivitas ini dimediasi oleh sel T, yaitu sel T CD4+ atau disebut dengan sel T helper dan sel T CD8+ atau disebut dengan sel T cytotoxic atau sel T killer. Hipersensitivitas tipe 4 ini dapat disebabkan oleh yang pertama autoimunitas dan yang kedua respon berlebihan. Respon berlebihan terhadap antigen yang berasal dari lingkungan. Reaksi autoimun terhadap self antigen yang terbatas oleh suatu jaringan. Oleh karenanya, penyakit autoimun yang dimediasi oleh sel T hanya terjadi pada organ tertentu dan tidak bersifat sistemik. Salah satu contoh penyakit yang dimediasi oleh sel T yaitu ada dermatitis kontak, alergi kulit oleh suatu senyawa seperti senyawa obat atau alergen lain dari tanaman, contohnya pada tanaman toxicodendron atau poison ivy. Cedera jaringan pada tubuh dapat juga terjadi akibat respon sel T terhadap mikroba, contohnya pada kasus penderita tuberkulosis atau TBC, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat merangsang sitokin dan pengaktifan sel T dalam jumlah besar, sehingga disebut superantigen. Mekanisme hipersensitivitas 4. Yang pertama yaitu oleh sel T CD4+ atau yang dikenal sebagai sel T helper. Sel ini merusak sel tubuh secara tidak langsung, yaitu melalui induksi informasi dengan cara menghasilkan sitokin, kemudian sitokin ini akan mengaktifasi sel makrofag dan sel neutrofil. Kemudian, makrofag dan neutrofil yang telah teraktivasi akan menyerang sel, dapat melalui fagositosis, melalui penghasilan enzim seperti lisosom, dan melalui zat kimia yang disebut dengan reaktif oksigen, yang dimediasi oleh sel T CD4+ melalui produksi sitokin, disebut dengan delayed hypersensitivity, atau sensitivitas diperlambat, karena reaksinya baru muncul 48-72 jam setelah terpapar oleh antigen. Cukup lama karena sel T butuh waktu untuk merespon antigen. Reaksi yang dimediasi oleh sel T CD8+ disebut dengan direct cell cytotoxicity, di mana sel T ini akan langsung membunuh sel tubuh yang terpapar antigen dan bersifat spesifik. Artinya, sel T ini hanya membunuh sel yang telah terpapar oleh antigen. Hipersensitivitas tipe 4 bersifat kronik dan progresif. Kronik artinya penyakit yang diderita terjadi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan progresif artinya penyakit yang diderita semakin lama akan semakin parah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena reaksi sel T cenderung berkepanjangan, paparan antigen yang berulang, dan karena proses fagositosis atau pemunahan antigen yang tidak sempurna. Maka tersisa antigen dalam tubuh yang memicu respon inflamasi berikutnya. Autoimunitas merupakan suatu keadaan di mana tubuh tidak mampu membedakan sel atau jaringan tubuh sendiri dari sel atau jaringan asing, sehingga jaringan tubuh sendiri dianggap sebagai antigen asing. Dan beberapa penyakit yang dihasilkan dari kelainan respon imun ini dinamakan penyakit autoimun. Dan penyakit autoimun merupakan respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan sel toleranse, sel B, sel T, ataupun keduanya. Secara umum, penyakit autoimun dibagi menjadi dua, yaitu penyakit autoimun sistemik dan penyakit autoimun spesifik organ. Penyakit autoimun sistemik berarti penyakit yang dapat menyerang seluruh tubuh atau organ dan jaringan. Contohnya, rheumatoid arthritis, scleroderma, systemic lupus erythematosus, dan sindroma Sjögren. Penyakit autoimun spesifik organ berarti penyakit yang menyerang satu organ tertentu. Contohnya yaitu diabetes tipe 1, multiple sclerosis,
psoriasis, tiroiditis, Hashimoto, autoimun hemolytic anemia, penyakit Edison, dan vitiligo. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme. Mekanisme penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan sel merupakan suatu siklus yang dapat berulang. Dimulai dari pengenalan self antigen oleh antibodi, dan sel limfosit akan menyebabkan terjadinya aktivasi antibodi dan limfosit tersebut. Hasil dari aktivasi ini adalah adanya reaksi inflamasi pada tempat tertentu. Stimulasi perbanyakan antibodi terhadap sel antigen terus berlanjut dan siklus akan kembali dari awal. Berikut gambar mekanisme penyakit autoimun yang dapat menyebabkan kerusakan sel berupa siklus yang berulang. Prosesnya dimulai dari yang pertama, sel B yang bersirkulasi mengikat antigen diri yang dilepaskan dari sel-sel yang melukai. Lalu sel B diaktifkan oleh sel T yang spesifik untuk self peptide. Lalu sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma, mensekresi sejumlah besar antibodi spesifik antigen sendiri. Di tempat cedera, antibodi spesifik antigen diri memulai respons inflamasi menyebabkan lebih banyak cedera sel. Dan lebih banyak sel B mengikat antigen diri memperkuat siklus kerusakan jaringan. Faktor-faktor penyakit autoimun diantaranya yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah kelebihan berat badan, yang ketiga adalah merokok, yang keempat adalah jenis kelamin, yang kelima adalah infeksi, dan yang terakhir adalah usia. Persamaan reaksi autoimun dengan alergen adalah sama-sama diklasifikasikan sebagai respon hiperimun, yaitu reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh yang malah menyebabkan kondisi merugikan bagi tubuh. Sedangkan perbedaan utama antara reaksi autoimun dengan alergen dapat dilihat dari asal penyebabnya. Alergi merupakan respon atau faktor-faktor yang disebabkan dari eksternal, seperti debu atau serbuk sari. Sebaiknya, kondisi autoimun terjadi akibat karena ada faktor pemicu dari dalam atau internal yang salah dianggap oleh sistem kekebalan tubuh. Contoh pada pasien lupus.